Selanjutnya ada kuku. Kuku tumbuh dari sel mirip gel rambut. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit jari pada pangkal kuku berfungsi untuk melindungi dari kotoran. Nah, fungsi utama dari kuku adalah untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Jadi pada kulit di bagian bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan. Seperti tulang dan gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu rata-rata sekitar 0,5 hingga 1,5 mm. Jadi 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku pada jari kaki. Pertumbuhan kuku ini juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Jadi nutrisi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Jadi pada sebaliknya, kalau kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, pertumbuhan kuku sangat lamban dan rapuh. Tadi next. Suatu proses keratinisasi menghasilkan kuku yang merupakan lempeng keratin yang keras dan fleksibel pada permukaan dorsal di setiap alam distal. Jadi bagian proksimal kuku adalah akar kuku dan dilapisi oleh lipatan kulit, di mana stratum corneum epidermal meluas sebagai cuticula atau eponychium. Lempeng kuku berkeratin terikat pada bantalan epidermis yang disebut bantalan kuku atau nail bed, yang hanya memiliki lapisan basal dan spinosa. Lempeng kuku timbul dari matris kuku yang terdulur dari akar kuku. Selanjutnya, sel-sel matris membelah bergeser ke bagian distal dan mengalami keratinisasi yang membentuk akar kuku. Nah, akar tersebut akan menjadi matang berupa lempeng kuku dengan pertumbuhan kontinu di matriks yang mendorong ke atas bantalan kuku atau yang tidak ikut dalam pembentukan lempeng. Pertumbuhan kuku berkecepatan sekitar 3 mm per bulan untuk jari tangan dan 1 mm per bulan untuk kuku ibu jari kaki. Pada ujung distal lempeng menjadi bebas dari bantalan kuku yang disebut dengan hiponychum dan habis terkikis atau terpotong. Lempeng kuku yang hampir transparan dan tipis bantalan kuku merupakan jendela petunjuk yang berguna untuk mengetahui jumlah oksigen dalam darah dengan melihat warna darah dalam pembuluh dermis. Tadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai cakar. Jadi cakar itu sendiri terdiri dari perisai keratin keras yang menutupi bagian distal falang. Nah, lempeng cakar ini menutupi korium korner dan korium dinding. Pada cakar juga terdapat stratum granulosum dan stratum lucidum, serta sel epidermisnya tebal. Cakar juga kaya akan pembuluh darah, dan masa pertumbuhannya itu disertai lapisan tipis sel keratin yang diproduksi oleh epidermis bagian dalam lipatan cakar. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sisik. Secara umum, sisik merupakan semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai seperti ikan, ular, maupun kaki ayam. Macam-macam sisik dibagi menjadi 5. Yang pertama, sisik kosmoid. Sisik yang paling dianggap primitif karena terdapat pada osteocytes. Yang kedua ada sisik paleonoskoid, terdapat pada bangsa ikan Palaeoskoidea. Yang ketiga ada ganoid, yang ditemukan pada ikan-ikan suku Lapisodidea dan Polysteridea. Kemudian yang keempat ada sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang.
namun terdapat pada ikan Teleosei. Yang terakhir ada sisik palakoid. Sisik-sisik palakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan yang memiliki tulang lawan lainnya, seperti mamalia laut mungkin. Dan ini merupakan contoh-contoh gambar-gambaran dari yang pertama ada sisik palakoid, yang kedua ada sisik gonoid, yang terakhir ada sisik kosmoid. Sekian presentasi dari kelompok C13 Integumen. Terima kasih.